Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Masrur Husain dengan NIM 2003 01 5025, kelas PJKRA angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan sejarah perkembangan pemikiran filsafat. Nah, di sini yang saya angkat ada 4 bagian, yaitu zaman Yunani kuno, abad pertengahan, zaman modern, zaman kontemporer. Kita masuk pada zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno merupakan zaman kemasan filsafat karena pada masa ini memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Selanjutnya, tumbuhlah sikap kritis yang menjadikan bangsa Yunani tampil sebagai ahli pikiran yang terkenal. Sikap kritisnya inilah yang menjadikan cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern, yaitu kesilapan inquiring, yang berarti suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu yang kritis. Tokoh-tokoh filsuf yang terkenal pada zaman Yunani kuno. Pertama, Parmenides berpendapat bahwa realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak berubah. Yang kedua, tokoh Heraklitos berpendapat melihat alam semesta selalu dalam keadaan berubah. Kita masuk pada abad pertengahan. Nah, abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog. Semua aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ancilla, teologia atau abdi agama. Perbedaan abad pertengahan dengan abad sebelumnya. Timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kedua, pada zaman ini kebebasan kerajaan Romawi runtuh. Begitu pula dengan abad yang didasarkan oleh logika, ditutup oleh gereja, digantikan dengan logika keagamaan. Nah, kita masuk pada ciri-ciri filsafat barat abad pertengahan, yakni cara berfilsafat dipimpin oleh gereja. Kedua, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Augustinus dan lain-lain. Filsafat pada zaman abad pertengahan. Kami dunia periode. Pertama, periode patristik, berasal dari kata lain patres yang berarti bapak-bapak gereja, ialah ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Periode ini mengalami 2 tahap, yaitu permulaan agama Kristen dan yang kedua filsafat Augustinus yang merupakan seorang ahli filsafat yang terkenal pada masa patristik. Nah, periode skolastik. Periode skolastik ada 3 bagian, yaitu periode skolastik awal, periode puncak perkembangan, dan ketiga skolastik akhir. Kita masuk kepada zaman modern. Nah, zaman modern ini secara historis, zaman modern dimulai sejak abad adanya kritis zaman pertengahan selama 2 abad, yakni abad 14 dan abad ke-15. Ditandai dengan munculnya gerakan Renaissance. Zaman modern ini juga ditandai dengan berbagai penemuan bidang ilmiah. Aliran-aliran filsafat zaman modern yakni rasionalisme, materialisme, kritisme, idealisme, positisme,
evolusionisme, empirisme, dan lain-lain. Tokoh-tokoh pemikiran filsafat pada zaman modern, yakni René Descartes, Isaac Newton, Charles Darwin, dan Joseph John Thomson. Kita masuk pada zaman kontemporer. Zaman kontemporer dimulai pada abad ke-20 sampai seterusnya. Pada zaman ini ditandai dengan munculnya berbagai aliran filsafat, dan kebanyakan aliran-aliran tersebut merupakan kelanjutan dari aliran filsafat yang telah berkembang pada abad modern. Tokoh pertamanya ialah Edmund Husserl. Itulah tadi penjelasan mengenai sejarah perkembangan pemikiran filsafat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya manusia biasa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.